Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, now we are listen Akidah Akhlak. Okay, we are listen Akidah Akhlak bab yang ke-5 atau bab 5 atau bisa juga pelajaran kelima tentang akhlak terpuji. Nah, lanjutan yang lalu ya. Sekarang kita akan pelajari tentang akhlak terpuji, tentang adab bersin. Nah, ini perilaku yang biasa kita lakukan sehari-hari. Perhatikan di gambar. Nah, di gambar dia bersin kan? Hacu. Nah, lihat kalau kita bersin, usahakan tangannya dia menutup mulutnya kita. Kenapa? Karena jangan sampai kita bersin itu kita kena temannya kita, di sampingnya kita kah atau depannya kita kah, ya. Jadi usahakan kalau bersin mulutnya ditutup, ya, menggunakan tangan ya. Nah, coba kita lihat apa yang dia tanya. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Nah, kemudian apa yang kamu lakukan apabila kamu mengalami hal seperti gambar tersebut? Dan apa yang kamu lakukan apabila kamu mendengar temanmu bersin? Nah, untuk jawabannya kita akan pelajari setelah ini ya. Baik. Nah, di sini jawabannya. Kita perhatikan baik-baik apa yang tentang bersin. Nah, pertama kita cari tahu apa itu bersin. Nah, jadi bersin itu adalah keluarnya udara bercampur titik-titik air, ya, dari lubang hidung karena ada kotoran yang menyebabkannya. Nah, jadi pas kotoran masuk di lubang hidung itu yang menyebabkan kita bersin, ya. Jadi usahakan kapan bersin itu kita tutup mulutnya kita pakai tangannya kita ya. Nah, jadi coba kita lihat sini, perhatikan ya. Sore itu kawan-kawan Ahmad datang. Nah, mereka akan belajar bersama di rumah Ahmad. Nah, di rumahnya Pak Guru ya. Nah, mereka akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru mereka di sekolah. Ketika mereka sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba Ridwan menutup mulutnya. Nah, jadi ingat, pas mau bersin langsung cepat tutup mulutnya. Kemudian bersin dengan suara yang tidak keras, ya, menjauhkan diri dari teman-temannya, kemudian memalingkan muka ke kiri, ya. Jadi pas dia bersin, dia memalingkan mukanya. Ya, dia memalingkan agar tidak mengenai atau dia menghadap belakangi sama temannya, ya. Kemudian pas dia bersin dia ucapkan alhamdulillah. Nah, apa artinya? Segala puji bagi Allah. Nah, jadi dia doakan itu, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian pas teman-temannya dia dengar, oh dia bersin, baru dia ucapkan alhamdulillah. Nah, teman-temannya dia ucapkan teman-temannya Ridwan yang mendengar ya, pas dia dengar dia ucapkan yarhamukallah. Nah, yarhamukallah. Nah, itu artinya dia doakan kita ya, yang artinya itu semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Nah, tadi kan yang bersin kan Ridwan, dia ucapkan alhamdulillah. Kemudian temannya Ridwan dia menjawab yarhamukallah, dia doakan ya. Nah, karena Ridwan dia baik lagi, dia jawab lagi doanya, ya. Nah, doanya itu adalah yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan membaguskan keadaanmu. Nah, jadi dia doakan balik ya. Itu setiap kita menjawab, kita jawab bersin, saling mendoakan temannya kita ya, karena kita sayang sama teman ya. Nah, jadi
itu tadi ya. Kalau bersin dia ucapkan alhamdulillah, misalnya Radit dia bersin haji alhamdulillah. Nah, kemudian Egi dia dengar, Egi dia ucapkan yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Egi dia doakan Radit kemudian Radit dia balas dia doakan juga Egi ya, yahdikumullahu wa yuslihu balakum ya. Artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan membaguskan keadaanmu. Nah, dia doakan juga Radit, dia doakan juga Egi. Dia saling mendoakan kan. Nah, tapi lihat, kalau kita bersin, kalau dalam agama ada adab-adabnya ya. Yang pertama, pada saat kita mau bersin, pertama itu menjauhkan diri dari orang. Nah, kita jauh diri dari orang, kita mundur ya. Pertama kita dari orang, setelah dari orang makanan dan minuman. Jangan sampai air-air yang pas kita bersin itu ya, dia kena makanan atau minuman. Nah, dan yang kedua, palingkan muka ke kiri. Nah, kalau bersin palingkan muka ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena biasanya di sebelah kiri itu banyak setan atau jin ya. Jadi usahakan palingkan muka ke kiri ya pas bersin. Kemudian, nah lihat di sini, tutuplah hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu. Nah, jangan tutup kasih kuat, jangan sampai tidak bisa bernapas ya, pelan-pelan saja ya. Pakai sapu tangan atau tisu menggunakannya ya. Kemudian bacalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Setelah bersin ya, alhamdulillah ya. Kemudian bersihkanlah hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu ya. Nah, kemudian bagi yang mendengar dan membaca yarhamukallah, dia doakan tadi ya. Kemudian yang bersin dia menjawab, dia balas lagi doanya. Dia doakan, dia balas doanya temannya ya, untuk kebaikan. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, kita doakan balik ya. Jadi bersin itu dapat menjadi salah satu cara penyebaran bibit penyakit ya. Seperti sekarang kalau corona, apalagi kapan temannya bersin, itu menjauh ya. Jangan sampai penyakitnya kena juga sama kita ya. Jadi kapan kita bersin, usahakan kita tutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu ya ketika bersin. Oke. Jadi kesimpulan yang kita pelajari tadi itu ada di rangkuman. Nah, jadi pertama bersin itu adalah keluarnya udara bercampur di titik air dari lubang hidung karena adanya udara kotor dan lembab, debu dan flu. Nah, jadi ingat, usahakan kita ikuti adab-adab bersin ya, agar teman kita tidak terkena virus juga. Buat kita juga hati-hati ya. Nah, jadi yang adab-adabnya pertama itu adalah menjauhkan diri dari orang, makanan dan minuman. Pada saat kita mau bersin, kita sudah menjauh memang. Kemudian palingkan muka ke kiri ketika bersin. Dan tutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu. Nah, jadi pas mau bersin ambil memang sapu tangan atau tisu ya. Kemudian ucapkan alhamdulillah setelah bersin. Kemudian bersihkan hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu. Kemudian bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah, bagi yang bersin dia menjawab pasti kita bersin kita bilang alhamdulillah, baru dia jawab yarhamukallah, kita jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ingat ya. Jadi untuk latihan soal yang pada halaman 39, untuk latihannya bisa dikerja, silahkan dikerja ya. Nah, jadi untuk pelajaran akidah sampai sini ya. Jadi ingat tadi adab-adabnya bersin supaya teman kita tidak terkena tidak terkena virus. Kapan kita bersin baru kena airnya sama kita ya.
Usahakan ditutup pas mau bersin, tutup mulutnya dan hidungnya ya. Oke, jadi untuk pelajaran akidah sampai sini Pak Guru akhiri. Sebelum Pak Guru akhir, Pak Guru lupa ingatkan ya. Ingat untuk tetap menjaga sholatnya, menghafal ya, dan rajin juga mengaji. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.